Shalom. Selamat memperingati hari Jumat Agung pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Ratapan. Ingat, ingatlah apa yang terjadi atasku. Pandanglah dan lihatlah kehinaanku. Aku dikejar dan aku lelah, bagiku tak ada istirahat. Kulitku membara laksana perapian karena nyerinya siksaan. Keringatku terus-menerus bercucuran, bagaikan batang air. Aku dijerat dengan fitnah dan cercaan, hingga aku dijadikan kotor dan keji. Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis ragaku. Aku menjadi tertawaan bagi mereka, menjadi lagu ejekan sepanjang hari. Aku dikenyangkan dengan kepahitan, hilang sudah kesejahteraanku, direbut keserakahan mereka. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutup telingamu terhadap kesahku, dan teriak tolongku. Lihatlah sengsaraku, dan palingkanlah wajahmu. Tiada lagi penghibur bagiku, usai sudah pengembaraanku pada salibku. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menitau darah, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Ibadah Jumat Agung ini adalah ibadah dalam penglihatan, pendengaran, merasakan refleksi dan doa bahwa Kristus mati untuk kita semua. Roh Kudus telah mengumpulkan kita di sini
untuk fokus mendengarkan bagaimana Yesus tetap setia kepada kehendak Sang Bapa hingga kita memperoleh hidup baru. Mari kita berdoa. Ya Kristus, sumber cahaya kehidupan, dalam kekuatan-Mu, Engkau menerima siksaan, dalam kekudusan-Mu, Engkau menerima hinaan dan caci maki, dalam kasih-Mu, Engkau menyerahkan dirimu utuh pada kayu salib. Kini dalam kenangan akan penderitaanmu, kami bersama mengheningkan hati. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Golgota. Sekarang sudah saatnya kita masuk ke tempat yang mengharukan sekali. Tempat berdiri sepotong kayu besar, itulah kayu salib. Di sana tergantung imam besar yang mencurahkan darahnya untuk menebus dosa manusia. Golgota, kegelapan yang tiada tandingnya. Gelap gulita menjadi bagian tempat itu. Di sana terlihat kegelapan, kegemasan, kegeraman, dan kekejian dosa manusia. Di tempat itulah manusia melampiaskan maksud jahatnya kepada Yesus dan kepada Allah. Derita, kepahitan, kesakitan dimulai dari Getsemane, diseret dari hakim yang satu ke hakim yang lain, Hanas ke Kayafas, Sanhedrin ke Pilatus,
Herodes kembali ke Pilatus, kepada orang banyak dan juga kepada serdadu. Golgota menjadi saksi kekejaman. Kedua tangan yang tidak bersalah dan bercela dipaku. tangan yang selama ini menolong, memberkati, menyembuhkan, dan menghibur, sekarang ini harus disalibkan. Kedua kaki yang rajin berjalan untuk menyebarkan Injil, mengunjungi orang berdosa, melepaskan orang dari kuasa kegelapan. Oh, sekarang harus dipaku. 3 paku besar berkarya menyatukan Yesus di salib. Seandainya Yesus mau, ia tidak akan mengalami kesukaran untuk melepaskan dirinya. Kalau Yesus mau, ia bisa terlepas dari siksaan itu. Tuhan telah disalibkan hanya karena dosa kita. Dia disalibkan, kepadanya ditempatkan neraka, tempat orang berdosa. Tuhanmu telah disalibkan. Sendengkanlah telingamu dengan apa yang ia katakan ketika kematian mendekatinya. Kalimat diucapkan Yesus dari atas kayu salib yang mengajak kita untuk mengenalnya lebih dekat lagi. Dengarlah dan kenallah dia lebih dekat lagi melalui perkataannya di saat dia di depan maut untuk menebus dosa kita. Ucapan pertama, ucapan pengampunan, Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hanya seorang raja yang memiliki kasih begitu besar, yang mampu menatap mata yang membencinya dengan ucapan, ampunilah mereka. Bagaimana mungkin orang yang begitu terluka justru begitu penuh dengan pengampunan? Jikalau kesusahan datang, hati akan menjadi resah, pikiran menjadi kacau, dan kasih terhadap orang lain berkurang. Tapi Yesus dalam penderitaannya tetap mengasihi sesama manusia. Ucapan pertama di kayu salib itu menunjukkan kepada kita kasih yang tak ternilai harganya. Tangannya memberkati ibu yang dikasihinya. Tangannya memberkati bangsa Israel. Tangannya memberkati orang yang sama-sama tersalib dengan dia. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Benarkah mereka tidak tahu? Bukankah Yesus telah sering melayani mereka
Bukankah mereka telah melihat tanda ajaib di tengah-tengah mereka? Kita semua berdosa, baik Farisi, Saduki, ahli Taurat, Herodes, Pilatus, Serdadu, dan semua orang yang menyalibkan Yesus. Benarkah dosa dan salahmu engkau akui? Jikalau benar, engkau ikut didoakan Yesus di saat ia mengucapkan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ucapan kedua, ucapan keselamatan. Lukas 23 ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di saat seorang penjahat meminta Yesus untuk mengingatnya ketika dia kembali ke kerajaan Allah, Yesus memberinya janji keselamatan. Dalam penyertaan Kristus, keselamatan adalah karunia yang diberikan kepada mereka yang percaya. Yesus disalibkan di tengah-tengah dua penjahat. Terkutuklah orang yang disalibkan karena mereka berada di antara langit dan bumi. Inilah simbol bahwa bumi menolak dia. Di bawah salib banyak yang menghina dia, mengolok-olok dirinya. Dia Dia tidak tahu kepada siapa harus membalas penghinaan itu. Oh Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja. Inilah doa orang yang di kanan, doa yang bertobat. Tapi yang di kiri berkata, lepaskanlah aku, dan bukankah engkau mampu? Kedua penjahat itu mewakili manusia. Selamat atau tidak selamat, kemungkinan yang lain tidak ada. Pilihan hanya dua bagi manusia, percaya atau tidak percaya.
Ucapan ketiga, ucapan kasih. Yohanes 19 ayat 26. Ibu, inilah anakmu. Di tengah rasa sakitnya, dia tetap mempercayakan temannya kepada ibunya. Dan ibunya kepada sahabatnya. Kasih tidak berhenti di akhir hidupnya. Kasih Yesus terus berlanjut, bahkan ketika dia sudah tidak ada lagi. Di bawah kaki salib berdirilah Maria. Tibalah saatnya apa yang dikatakan Simon ketika Tuhan Yesus di bait Allah, waktu Yesus bayi, yaitu suatu pedang akan menembus jiwanya sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Dia tidak lagi memikirkan ibunya sekarang. Dia menyerahkan kewajibannya kepada murid yang paling dikasihinya. Dengan demikian, Yesus melaksanakan kewajiban yang terakhir dari seorang anak kepada orang tuanya. Maria dengan penderitaan hati batinnya berdiri di bawah kayu salib Yesus. Tak dapat berbuat sesuatu. Betapa hatinya ingin memikul salib anaknya. Pelan-pelan Maria berjalan menuruti bukit Golgota, pulang ke Yerusalem. Yerusalemlah kota yang ditangisi Yesus. Semua diam, sepi yang tak terlukiskan. Matahari berubah mendung, gelap gulita yang menakutkan orang. Dalam perjalanan itu terbayang anaknya yang disalib. Ucapan keempat. Ucapan penderitaan rohani. Matius 27 ayat 46. Eli,
Eli, lama sabachthani. Suara Allah seperti menghilang ketika Yesus merasakan gelapnya saat-saat terakhirnya sebagai manusia. Yesus tahu apa artinya menjadi manusia di saat yang paling menyesakkan dalam hidupnya. Namun demikian, dia tetap berseru kepada Bapanya dan menyerahkan hidupnya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini jugalah pergumulan Martin Luther sampai 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Dia merenungkan apa arti perkataan itu. Pada akhirnya dia seperti seorang yang bermimpi lalu berteriak, Allah ditinggalkan oleh Allah. Siapa yang mengerti hal demikian? Benar, tidak seorang pun yang dapat mengerti. Eli, Eli, lama sabachthani. Jeritan yang mengerikan, jeritan yang dirindung duka yang mendalam. Itulah yang dirasakan Yesus sebagai pengganti seruan orang yang penuh kesakitan karena kematian akibat dosa. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Semua telah meninggalkan aku. Mengapa Allah juga meninggalkan aku? Tapi karena Tuhanmu yang mengucapkan itu, engkau tidak akan lagi ditinggalkan. Meskipun perasaanmu sering ditinggalkan, Allah tidak akan meninggalkan engkau. Ucapan kelima, ucapan penderitaan jasmani. Yohanes 19 ayat 28. Aku haus. Rasa haus muncul ketika tubuh memerlukan cairan. Dan tubuh panah Yesus merasakannya. Setiap orang lapar dan haus boleh mengingat Yesus dan tahu bahwa dia sudah pernah merasakannya. Hanya dia yang mengenal penderitaan dapat tahu bagaimana mengalahkan godaan yang muncul dari penderitaan itu. Yesus berkata, jikalau ada yang haus, boleh datang kepadaku. Sekarang dia berkata, aku haus. Sesuatu yang berlawanan kepada dirinya sendiri, sumber air kehidupan, merasa haus. Meskipun dia Allah, tetapi juga ia adalah manusia. Ia lapar, ia haus, kesulitan seperti manusia biasa. Pandanglah, darahnya menetes, gemetaran menahan sakit, panasnya terasa seperti disepuh suasa, hati sepenuhnya terbakar. Disinilah dia berkata, aku haus. Oleh karena kita, Yesus menjadi haus. Tak dapat dilukiskan dahaga yang dirasakannya. Dia haus supaya kita jangan lagi ikut kesesakan kehausan seperti orang kaya yang berseru-seru di neraka. Barang siapa yang datang kepada Yesus
dan menerima air kehidupan tidak akan merasa haus untuk selama-lamanya. Ucapan ke-6, ucapan kemenangan, Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Bukan ucapan kekalahan, namun keyakinan bahwa segala sesuatu yang direncanakan atas hidupnya sudah terlaksana. Tetelestai. Sudah selesai. Kemenangan sudah di depan mata. Apa yang sudah genap tidak dituturkan. Siapa yang telah menggenapinya tidak dituturkan. Bagaimana penggenapannya juga tidak dituturkan. Dia telah menyelesaikan pekerjaan yang telah diterima dari Bapa. Pekerjaan mengerjakan berita kesukaan telah selesai. Dia telah menyembuhkan orang sakit. Orang buta dapat melihat. Orang lumpuh dapat berjalan. Yang mati telah hidup kembali. Telah selesai pekerjaannya. Tapi bagaimana dengan kita? Pekerjaan belum selesai. Ketaatan kepada Bapa belum selesai. Dengan Yesus mengucapkan telah selesai. Jadi saat itulah manusia harus mulai bekerja, melayani, karena kuasa itu telah diberikan kepada kita. Penyerahan korban telah selesai. Allah telah menerima korban sembelihan, anak domba Allah yang tak cacat bercela. Rencana keselamatan Allah telah nyata, melepaskan manusia berdosa. Manusia telah berdamai dengan Allah. Bertunduk
Ucapan ketujuh, ucapan penyerahan. Lukas 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kegelapan menyelimuti daerah itu. Tabir bait suci sudah terbelah dua. Sinar matahari tidak dapat menembus bukit Golgata. Kediaman ini mengantar Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa, seperti seorang putra yang percaya kepada pengaturan bapaknya, seorang putri yang berserah kepada pelukan ibunya. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kegelapan menarik terang ke dalamnya. Tetapi, apakah ini berarti tak akan ada sinar lagi? Seluruh dunia menunggu kebangkitan Sang Penyelamat. Kata-kata yang pertama yang keluar dari Yesus di dalam Alkitab berhubungan dengan Bapaknya sewaktu dia berumur 12 tahun adalah, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Kata-kata yang terakhir yang diucapkannya di kayu salib adalah, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, berakhirlah hidupnya. Jemaat diundang untuk berdiri. Sambil berdoa dalam hati sementara lonceng berbunyi 7 kali.
Hidupnya telah berakhir, dia telah mati. Pilatus, hatimu telah puas. Engkau telah cuci tangan, mengatakan dirimu bersih dari semuanya. Meskipun semua air laut engkau kumpulkan untuk mencuci tanganmu, namun tanganmu tetap penuh dengan darah. Sudah puaskah engkau, Yudas, sesudah Yesus mati? Sudah puaskah engkau pengkhianat? Kita juga sama dengan Pilatus, sama dengan pengecek yang menyalibkan dia. Ketahuilah, karena kita, dia harus mati. Sekarang, akuilah dosa pelanggaranmu. Terimalah pengorbanannya. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita dengarkan persembahan puji-pujian.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 2 sambil kita memberikan persembahan kita yang pertama dan kedua. Sudah tercurah darah-Mu di bukit Golgota ya Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menebus segala kelemahan dan segala penyakit kami. Inilah anugerah yang luar biasa yang kami rasakan dan kami terima dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, siapakah kami di depan biji mata-Mu, sehingga Engkau begitu berharga untuk tersalib buat kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kembali akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib melalui firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami supaya firman-Mu boleh kami dengar dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, amang inang saudara sekalian. Selamat Jumat Agung buat kita sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini yang tertulis di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-52, kita mulai membaca dari ayat 13 sampai ayat 15. Saya membacakannya untuk kita sekalian. Diberi atas judul perikop, hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, dijunjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatukkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada kebenaran yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Demikian firman Tuhan.
Shalom, Horas Madihita. Hamba Tuhan yang menderita, itulah yang menjadi topik kita dalam memperingati hari Jumat Agung ini. Jumat Agung adalah memperingati wafatnya Yesus Kristus di kayu salib setelah diadili. Yesus mengalami berbagai penyiksaan, mengalami penderitaan, dan akhirnya Yesus meninggal di bukit Golgota di atas kayu bukit. Kematian Yesus di kayu salib kita imani untuk menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Kematian Yesus Kristus untuk memperdamaikan dan untuk memperbaharui hubungan manusia dengan Allah. Yesus mati untuk kita, untuk menanggung dosa-dosa kita, untuk menanggung penyakit kita, untuk menanggung segala sesuatu, kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Tuhan tanggung itu di atas kayu salib. Hukuman dosa sudah diambil alih oleh Yesus. Korban binatang tidak layak untuk mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Hanya korban Yesus yang bisa membayar harga penebusan dosa kita. Saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sudah dibayar lunas dengan harga yang mahal oleh darah anak domba Allah. Peringatan Jumat Agung ini bukan momen untuk berduka cita, melainkan momen yang penuh dengan cinta. Tuhan memperlihatkan kecintaannya kepada semua umat Kristiani dengan mengampuni dosa-dosanya. Bagaimana kita dapat dibebaskan dari dosa-dosa? Bagaimana kita dapat memperoleh kemerdekaan dari perbuatan dosa dan ancaman-ancaman murka Allah kepada kita? Kita dapat memperolehnya karena penderitaan sang hamba Allah, yaitu Yesus Kristus. Hamba yang dipukuli, hamba yang dihina, hamba yang dibunuh demi kemerdekaan kita, umat manusia. Biarlah kita merenungkan keindahan dari setiap kalimat yang ada dalam ayat-ayat perikop kita ini. Dimulai dengan perkataan bahwa hamba itu akan ditinggikan dan dimuliakan sebagai pesan yang utama untuk kita. Kesimpulan dari seluruhnya bahwa sang hamba itu tidak akan gagal. Yesus rela, Yesus mau, Yesus sanggup dan akan setia menjalankan tugas yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Tetapi kesimpulan ini dicapai dengan perjuangan yang sangat berat oleh sang hamba. Sebagaimana dicatat oleh Yesaya ini. Dia akan ditinggikan, dia akan dimuliakan, disanjung setelah sebelumnya direndahkan, dihina, dan dimaki. Betapa mudah untuk meremehkan apa yang sudah dicapai oleh seseorang tanpa melihat suatu proses yang sangat berat yang sudah dilaluinya. Tetapi siapa yang mengetahui proses berat yang dimulai seseorang untuk mencapai sesuatu, barulah dia tahu, menghargai,
pencapaian seseorang tersebut. Seperti dikatakan oleh pepatah kuno, sebelum mengatakan apapun tentang perjalanan seseorang, berjalanlah dulu mengenakan sepatunya sejauh mungkin. Siapakah yang tidak melihat kemuliaan Allah? Orang yang gagal melihat betapa mulianya Dia. Orang yang gagal melihat betapa relanya Dia merendahkan diri, tidak banyak orang untuk mengaguminya. Sebab jika kita tahu bahwa Dia mulia, tetapi tidak tahu kerelaan Dia untuk menderita, maka kita hanya menyembah Dia karena keagungannya, bukan karena kasih-Nya kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di ayat 14, mulai menggambarkan penderitaan yang Dia terima. Dikatakan bahwa keadaan sang hamba itu sangat buruk. Keadaan yang membuat seseorang yang melihat menjadi heran. Mengapa heran? Apakah mereka belum pernah melihat orang yang sengsara yang akan disalibkan? Apakah mereka belum pernah melihat orang sengsara? Bukan. Mereka tertegun karena mereka tadinya berpikir Dialah Sang Mesias. Tetapi mereka tahu bahwa Sang Mesias tidak mungkin ditaklukkan oleh bangsa-bangsa kafir. Tidak mungkin ditolak oleh Allah. Dan tidak mungkin mati. Ketika Yesus, sang hamba yang menderita itu, mampu melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, mengusir setan, mengajar dengan penuh kuasa, dan sanggup melakukan tanda-tanda yang demikian banyak. Maka banyak orang mulai mengikuti Dia dengan berharap bahwa Dialah Mesias yang mereka harap-harapkan. Tetapi semua berharap kepada Yesus, tidak mengerti bahwa Dia harus mengalami penderitaan, bahwa mati harus terlebih dahulu. Mereka sangat terkejut ketika melihat Yesus yang disiksa tentara Romawi. Dicambuk, Dia harus memikul salib ke bukit Golgota. Inilah yang membuat mereka begitu kaget. Benarkah ini Sang Mesias? Mengapa Dia begitu hina? Ini bukan Mesias. Bahkan tidak layak disebut orang sebagai manusia. Mereka mulai menghina Yesus, menghujat Yesus, dan mengucapkan kata-kata penuh makian kepada Yesus. Betapa berat penderitaan yang harus Yesus tanggung. Jika di dalam pandangan orang Yahudi, Sang Mesias akan raja, dikagumi oleh seluruh raja dan seluruh bangsa-bangsa. Tetapi Yesus Kristus dikenal dan diremehkan. Bahkan dihina oleh raja-raja bangsa-bangsa. Mereka begitu muak. Mereka marah. Dan menghina apa yang mereka lihat. Orang Yahudi menghina Yesus. Orang Romawi menghina Yesus. Bahkan penjahat yang di sebelahnya bersama dengan Yesus juga menghina Yesus. Semua menghina karena apa yang mereka melihat tidak mereka pahami. Mereka tidak paham bahwa Sang Mesias harus menjalani semuanya ini. Mereka lihat apa yang tidak pernah diceritakan kepada mereka. Mesias yang menderita tidak sesuai dengan ekspektasi mereka.
mereka yang menceritakan tentang Sang Mesias hanya melihat kepada suatu kebutuhan mereka sendiri. Mereka perlu raja. Mereka perlu pembebas bagi mereka. Mereka perlu ini. Mereka perlu itu. Dan Mesias akan memberikannya bagi mereka. Tetapi mereka tidak pernah peka terhadap rencana Allah maupun firman-Nya yang telah dinyatakan. Bukankah Yesaya 52 dan Yesaya 53 telah melukiskan hal ini sekitar 700 tahun sebelum Kristus datang? Mengapa mereka tidak tahu bahwa Mesias harus menderita? Karena mereka hanya mendengar, karena mereka hanya mengajar apa yang mereka ingin dengar. Mereka ingin kejayaan dari sang raja dari keturunan Daud. Itulah sebabnya mereka tidak melihat pengajaran janji Mesias ketika melihat penderitaan Yesus. Mereka hanya melihat seorang yang bukan seperti manusia. Seorang yang hina, seorang yang gagal menjadi Mesias sesuai ekspektasi mereka. Mereka tidak tahu bahwa Yesus sedang menjadi Mesias sesuai dengan ekspektasi Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk zaman kita sekarang. Juru selamat yang menderita, bahkan mati, adalah pemimpin agama yang paling tidak berkuasa. Jika Yesus benar-benar Sang Mesias, mengapa dia harus mati? Mengapa dia harus menderita seperti itu? Tetapi bagi orang-orang yang melihat bahwa tangannya dipaku karena kasihnya kepada kita, penderitaannya yang dia rela jalani justru membuktikan bahwa dia adalah Sang Mesias yang diutus oleh Allah Bapa. Bagi orang yang keselamatan jiwanya telah terjadi karena Yesus menyerahkan jiwanya. Yesus yang menderita adalah juru selamat yang mengasihi dengan sempurna. Kasihnya diberikan kepada kita tanpa ditahan-tahan sedikit pun. Dia memberikan semua, bahkan nyawanya sendiri untuk menebus kita. Dialah Tuhan kita. Dialah juru selamat kita. Di saat semua orang lain melihat hal yang memalukan, kita melihat kemuliaan Kristus sekaligus betapa memalukannya dosa-dosa kita. Ketika semua orang melihat kelemahan, kita melihat kuasa pengampunan Allah yang mengalir melalui penderitaannya. Sekaligus melihat betapa berat dosa yang ditanggung oleh Allah. Termasuk oleh kita sekalian. Ketika semua orang melihat penipu yang gagal, kita melihat juru selamat yang sejati. Sang Mesias yang penuh kerelaan berkorban, rela memikul salib, seharusnya dipakai untuk menggantung kita semuanya. Biarlah kita tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Allah, karena kita dimampukan untuk melihat kasih-Nya yang besar kepada kita. Kita mampu melihat diri kita yang hina sedang ditanggung oleh Dia. Kita mampu melihat kemuliaan-Nya yang terpancar dari semua penderitaannya.
kita mampu melihat kasih Allah yang dinyatakan melalui penderitaannya. Inilah anugerah Tuhan yang tampaknya kita akan menghujat dan menghina Dia, sama seperti orang lain. Hal ini sambil menanti saat-saat di mana Kristus lahir untuk menebus kita sekitar 2000 tahun yang lalu. Marilah kita berdoa kepada Allah dengan penuh ucapan syukur. Biarlah pikiran kita membawa kita kepada ingatan dari firman Tuhan. Ingatan peristiwa ketika Dia berjalan dengan salib yang sangat berat dipikulnya, yang sudah tubuhnya yang sudah lemah. Ketika Dia berjalan melewati orang banyak yang tidak henti-henti meneriakkan makian dan hujatan kepada Dia. Ketika Dia dengan rela menjalani langkah-langkahnya satu persatu menuju ajalnya. Ketika wajahnya yang penuh luka dan ludah menggambarkan betapa beratnya derita yang ditanggungnya sendirian. Ketika semua orang berteriak dengan teriakan-teriakan kemarahan. Ketika mereka melihat Dia bukan lagi seperti manusia. Pada waktu ingatan kita membawa kita tiba pada suatu peristiwa itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berdoalah kepada Allah. Inilah juru selamatku. Inilah Tuhanku. Inilah Rajaku. Dan aku hendak mengikuti Dia seumur hidupku. Yesus menanggung semua penderitaan yang begitu berat bagiku. Dialah Sang Mesias yang sejati. Mesias yang telah lahir dan menderita menebus dosa-dosaku. Hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup oleh iman dalam Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk keselamatanku. Kiranya firman Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kami, yang sudah menebus segala pelanggaran-pelanggaran kami, supaya hukuman dosa tidak lagi untuk kami. Terima kasih Bapa di surga atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib, demi kami umat-Mu. Begitu berharganya kami di mata-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau merelakan diri-Mu mati di atas kayu salib untuk kami umat-Mu. Biarlah kami mengucap syukur senantiasa kepada-Mu ya Bapa, atas segala anugerah-Mu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Sehingga di dalam waktu kami boleh senantiasa berjalan di jalan Tuhan, untuk menapaki jejak Tuhan, supaya kami senantiasa hidup kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus kami. Inilah harga yang mahal yang harus kami hargai. Untuk itu Tuhan, mulai saat ini, biarlah firman-Mu dan Roh Kudus senantiasa bersemayam dalam hati kami, supaya kami melihat betapa mulia Allah Bapa yang telah mencucurkan darahnya bagi kami untuk menebus kami. Terima kasih Bapa di surga,
Engkau telah ampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 33, seraya kita mengumpulkan persembahan kita yang ketiga. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang menderita di atas segala-galanya, kami telah menyaksikan kasih setiamu yang begitu besar. Kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu dan bapak terhadap anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai besarnya, karena anak-Mu yang tunggal telah Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina, dan disesat, hingga disalibkan dan mati untuk kami. Terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu, karena segala hutang dosa kami telah dihapus, dan kami telah diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami memuji nama-Mu yang kudus, karena Engkau dengan kesetiaan-Mu, kami telah diperdamaikan dengan persekutuan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan seluruh dosa umat manusia. Terima kasih kami hanturkan kehadapan-Mu, dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharakanlah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dan yang telah Engkau persekutukan. Teguhkanlah pada kami keampunan dosa dan damai yang daripada-Mu. Kuduskan dan sucikanlah kami, agar Engkau menuntun kami menuju surga untuk dapat bersama-sama kelak dengan mereka yang telah dikuduskan. Salibkan dan binasakan manusia lama kami dan rencana yang jahat dalam hidup kami, agar kami tidak takut menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu, karena Engkau telah menebus kami. Kami adalah milik-Mu, dan Engkau adalah milik kami. Dan janganlah biarkan kami jauh dari sisi-Mu, sertai persekutuan kami dengan Engkau. Kuatkan iman percaya kami kepadamu, agar tetap teguh hingga akhir hidup kami. Sertailah seluruh jemaat-Mu, yang dengan penuh setia memberitakan kasih-Mu dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, baik hidup maupun mati, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan hantarkanlah kami hingga tiba kelak di sisi-Mu. Ya Allah, tempat kami yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sidang jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang di gedung ini maupun yang mengikuti dari tempat kita masing-masing, kami sampaikan selamat Jumat Agung. Sebagai tambahan informasi untuk kita akan kembali bersekutu di tempat ini pada tanggal Minggu depan, 2 hari lagi. Juga untuk kita persekutuan rekod yaitu perempuan juga supaya kita persiapkan hari ini dan juga hari Minggu yang akan datang. Bagi ibu-ibu yang cantik-cantik semua, jika kalau memang dari rumah, monggo dari rumah, dari tempat ini, ya monggo kami akan fasilitasi dan juga sudah kami persiapkan mungkin yang begitu beberapa petugas supaya hadir di sini, supaya bisa kita koordinasi dan kita operasikan dari tempat ini. Mari ibu-ibu cantik, walaupun kita kecil sedikit di tempat ini, mari kita jadikan nanti persekutuan perempuan pada periode ini, kita jadikan percontohan yang bagus bagi mereka, supaya ibadah ini menjadi ibadah kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama bersinergi, kita siapkan. Terima kasih, selamat Jumat Agung. Besok kita masuk dalam Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi. Mari kita merenungkan semua kasih Tuhan yang sudah nyata dalam kehidupan kita, merefleksikan kasih Tuhan di dalam rumah kita masing-masing. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Oras amang silalahi. Oras. Oras amang. Kami masih di Jakarta. Iya, selamat Jumat Agung amang. Selamat Jumat Agung. Ya, kiranya darah Kristus yang tercurah pada hari ini menebus segala penyakit, segala suka, duka yang kita alami dalam hidup kita. Kita percaya darah Kristus hari ini akan berkuasa mengobati, menyembuhkan amang pada saat ini. Amin. Tetap di dalam damai sejahtera Allah, amang, tetap kasih Tuhan, tetap bersuka cita. Memang sungguh berat kami jelas katakan ini ya dalam kondisi amang mungkin pada saat ini, tetapi itulah firman Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan, tetap bersuka cita di dalam aku. Mari kita tunggu pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Kita percaya pada saat ini darah Kristus yang sudah tercurah di Bukit Golgota pada 2000 tahun yang lalu, pada saat ini akan berkuasa menyembuhkan, memulihkan penyakit amang. Haleluya, terpujilah Allah Bapa di surga Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Oras. Salam dari Surabaya, Inang. Inang tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Ya, sabar tetap. Ya, Inang. Terima kasih, Inang. Ya. Doa kami senantiasa menyertai Amang dan Inang ya. Kami bergumul. Terima kasih. Ya, supaya urusan semua boleh dilancarkan oleh Tuhan. Terima kasih. Di sini juga ada rekan-rekan di majelis boleh menyampaikan selamat dan doa-doa. Selamat Jumat Agung, Amang, Inang, Silalahi. Ya. Buat Amang, semoga cepat sembuh biar tangan Tuhan Yesus yang senantiasa menyembuhkan saat ini, Amang. Terima kasih. Ya, selamat Jumat Agung lah Amang Inang. Sudah selalu kita doakan kok Amang. Ya, biar cepat pulih. Oras. Oke. Kita tutup ibadah kita dengan bernyanyi Serikat Persaudaraan. Berdirilah teduh
ucapkan horas 3 kali. Horas, horas,